Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Kembali lagi di video Mari Belajar Bahasa Inggris. Dalam video kali ini kita akan membahas perihal materi invitation, dari mulai definisi atau pengertian, tipe, struktur penulisan, format, serta cara membalas atau meresponnya. So guys, cermati video ini sampai akhir ya. Nah, sekarang kita mulai dari pengertiannya. Berdasarkan dari Oxford Learner's Dictionary, invitation is a spoken or written request to somebody to do something or to go somewhere. Jadi, invitation atau undangan adalah permintaan baik secara lisan maupun tulis kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau datang ke suatu tempat. Ada dua tipe invitation, yaitu formal dan informal. Untuk tipe informal, sepertinya tidak ada acuan secara khusus karena dipakai dalam situasi yang tak resmi. Maka formatnya pun biasanya sesuka hati. Namun, bagaimana dengan surat undangan tipe formal ya? Untuk yang tipe formal, menurut Webster, a formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone or style in agreement with the established norms, customs, or values. Jadi, undangan formal adalah undangan yang mengikuti bentuk, nada, dan gaya yang bermartabat, disesuaikan dengan norma, budaya, dan nilai yang berlaku. Beberapa contoh acara yang menggunakan undangan formal diantaranya adalah acara pernikahan atau wedding party, graduation, upacara pembukaan atau opening ceremony, undangan pelantikan atau inauguration ceremony, atau acara-acara yang diselenggarakan institusi seperti sekolah. Fungsi sosialnya adalah untuk mengundang orang ke acara-acara yang diselenggarakan secara resmi, yang pastinya melibatkan susunan acara yang tersusun dan terorganize dengan baik. Oleh karenanya, dari segi penulisan dan bahasa undangan formal dan formal atau formal invitation, selain menggunakan bahasa formal, biasanya bahasanya juga harus singkat, jelas, mudah dibaca, tanpa meninggalkan unsur-unsur penghormatan terhadap penerimanya. Isi undangan formal sebaiknya terdiri dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah invitee atau orang yang diundang. Yang kedua adalah occasion atau acaranya itu sendiri, apakah dia acara wedding, graduation, atau birthday party. Day, date, and time tentu harus ada waktunya. Place juga harus ada tempat yang akan dituju atau tempat terselenggaranya acara tersebut. Dan yang terakhir yang pasti ada adalah inviter atau si pengundang. Sedangkan, format penulisannya secara umum terdiri dari beberapa hal berikut. Yang pertama, di baris pertama biasanya adalah ada name of the inviter atau nama dari si pengundang. Kemudian di baris kedua ada request for participation, jadi ada frasa atau kalimat yang menyebutkan bahwa si pengundang mengharapkan kehadiran dari seseorang yang diundang tersebut. Kemudian di baris ketiga ada name of the invitee atau nama dari orang yang diundang. Baris keempat ada occasion atau acaranya. Di baris kelima ada waktu. Di baris keenam ada tempat. Dan di baris terakhir ada RSVP. Perlu diketahui bahwa RSVP itu adalah bahasa Prancis yang artinya kalau diterjemahkan itu adalah please reply atau request for reply. Jadi si pengundang ini mengharapkan konfirmasi dari yang diundang apakah dia bersedia hadir atau tidak. Urutan acuan tersebut tidak selalu sama sih, apalagi di zaman yang penuh dengan kreativitas seperti sekarang ini. Hal itu tergantung dengan kreativitas si desainer undangan itu sendiri untuk menciptakan hasil yang seefisien dan semenarik mungkin. Namun, setidaknya jika kita ingin membuat sendiri undangan formal, setidaknya unsur-unsur ini diperhatikan ya. Nah, berikut adalah sebuah contoh undangan formal yang sederhana yang ditulis oleh seseorang bernama Bian untuk teman sekelasnya Dian. Jadi semua unsur ada di dalam surat ini. Nah,
Dan ini adalah contoh undangan pernikahan elektronik yang banyak sekali dipakai. Perhatikan bagian-bagian dari surat undangan ini. Yang dicetak besar di situ adalah nama dari si pengundang. Kemudian di bagian tubuh atau badan surat itu biasanya terdiri dari salutation and body. Salutation itu adalah penghormatan awal ya, seperti dear sir, dear ma'am, tapi kebetulan dalam surat ini tidak ada karena mungkin surat ini adalah surat undangan elektronik, jadi bahasanya lebih dipersingkat. Kemudian di dalam body surat itu ada yang pertama request for participation, ada occasion, yaitu di sini adalah wedding, kemudian day, date and time, place, dan yang terakhir ada RSVP. Sebagai tambahan di bagian bawah ada special instruction atau instruksi khusus yang diarahkan oleh si pengundang kepada si penerima. Di sini adalah evening invitation atau undangan untuk acara malam. Jadi si penerima bisa menyesuaikan bagaimana dia akan berbusana dan sebagainya. Yang terakhir biasanya ada signature atau tanda tangan, tapi di sini kebetulan tidak ada. Dalam budaya yang beradab atau dalam acara yang resmi atau formal, terlebih bila dalam sebuah surat tercantum RSVP, sebagai penerima kita diminta untuk memberikan balasan apakah kita bisa hadir atau tidak. Nah, cara merespon sebuah surat formal sebagai berikut. Yang pertama, formal invitation should be responded within 3 days. Jadi, surat undangan formal biasanya seharusnya dibalas dalam waktu 3 hari atau kurang atau lebih tergantung dari sesuai yang tercantum dalam undangan. Mengapa ini penting? Karena konfirmasi jumlah kehadiran tamu undangan berkaitan langsung dengan sarana yang disediakan seperti porsi makanan, souvenir, dan sebagainya. Itulah mengapa perlu selang beberapa hari sebelumnya untuk konfirmasi. Jadi sebaiknya tidak mengabaikan tulisan RSVP ini ya. Yang kedua, balasan ditulis dalam bentuk orang ketiga. Maksudnya di sini adalah meskipun kita yang buat balasan untuk diri kita sendiri, namun kita dalam bahasa Inggris menggunakan bentuk ketiga. Jadi misalnya nama saya Nana dengan dengan pasangan saya, maka saya tidak menyebutkan kami atau saya, tapi menggunakan mereka. Contoh bisa dilihat di slide berikutnya ya. Kemudian yang ketiga, balasan seharusnya dalam bentuk tulisan, jadi tidak lisan. Tapi ada juga sih RSVP yang mencantumkan nomor HP, jadi mungkin dimungkinkan bagi kita untuk memberi responnya lewat telepon. Jadi tidak selalu tulis sih. Kemudian yang keempat, alasan harusnya diungkapkan untuk konfirmasi ketidakhadiran. Jadi jika kita tidak bisa hadir, sebaiknya kita sertakan alasan yang jelas. Sebagian orang mengabaikan ini karena merasa ketidakhadiran mereka alasannya itu merupakan privacy yang tidak perlu diketahui orang lain. Ya, itu terserah personal sendiri sih ya. Nah, berikut adalah contoh membalas untuk mengkonfirmasi ketidakhadiran terhadap undangan resmi yang disampaikan. Contoh yang pertama adalah contoh yang sangat sopan. Sedangkan contoh yang kedua ini adalah contoh yang agak singkat. Nah, kedua contoh ini menyertakan alasan ketidakhadiran mereka. Contoh yang pertama dikarenakan oleh perjalanan keluarga, sedangkan contoh yang kedua karena alasan kesehatan. Demikian materi tentang surat undangan atau invitation, khususnya formal invitation. Semoga membantu ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.